Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kuliah biokimia kali ini, kita akan membahas pengaturan glikolisis. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mampu menjelaskan jalur yang dapat dilalui virupat setelah glikolisis, proses pengaturan glikolisis di otot saat istirahat, dan mampu menjelaskan proses pengaturan glikolisis di otot saat berolahraga. Jalur manakah yang dapat dilalui virupat setelah glikolisis? Setelah melalui proses glikolisis, ada 3 jalur yang dapat dilalui virupat. Jalur pertama adalah dekarboksilasi oksidatif, di mana virupat akan dioksidasi dengan melepaskan gugus karboksilnya sebagai CO2 membentuk gugus asetil-CoA. Selanjutnya, asetil-CoA akan dioksidasi sempurna menjadi CO2 dan H2O. Proses ini dalam kondisi aerob. Jalur yang kedua, virupat akan dirubah menjadi laktat melalui proses fermentasi laktat. Virupat dioksidasi menjadi laktat oleh enzim laktat dehidrogenase. Jalur ini bersifat anaerobik, terutama di dalam otot yang berkontraksi. Jalur yang ketiga, virupat akan dirubah menjadi etanol melalui fermentasi alkohol. Terjadi pada ragi dan organisme-organisme lain. Kondisi di sini aerobik, Kondisi di sini secara anaerobik. Virupat akan dirubah menjadi asetaldehid oleh enzim virupat karboksilase. Kemudian menjadi etanol oleh enzim alkohol dehidrogenase. Jadi virupat ini akan dapat melalui 3 jalur setelah glikolisis. Selanjutnya, bagaimanakah proses pengaturan glikolisis di otot saat istirahat? Pada saat istirahat, kebutuhan ATP atau energi tidak sebesar saat melakukan aktivitas. Sehingga pada saat otot istirahat, jalur glikolisis akan dihambat. Bagaimanakah cara menghambat atau mengatur jalur glikolisis? Cara menghambat jalur glikolisis yaitu tubuh akan mendeteksi metabolit atau hasil metabolisme. Jadi tubuh akan mendeteksi hasil metabolisme atau metabolit. Caranya adalah pertama, glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat ini akan menjadi inhibitor bagi enzim heksokinase. Enzim heksokinase ini dihambat atau diinhibisi mengakibatkan proses glikolisis tidak akan berlangsung. Heksokinase ini dihambat, berarti produk glukosa 6-fosfat di sini tidak akan terbentuk. Ini yang disebut dengan negatif feedback. Yang kedua, bila enzim fosfofruktokinase inaktif, maka konsentrasi fruktosa 6-fosfat meningkat. Fosfofruktokinase dihambat menyebabkan penghambatan kepada enzim heksokinase juga. Ya. Jadi bila fosfofruktokinase
inaktif, maka konsentrasi fruktosa 6-fosfat meningkat. Penghambatan fosfofruktokinase menyebabkan penghambatan juga pada heksokinase. Kemudian yang ini, pada saat istirahat, energi itu tidak banyak digunakan, sehingga akan terjadi high energy charge, atau konsentrasi ATP atau energinya banyak. ATP yang banyak akan bersifat sebagai inhibitor bagi enzim fosfofruktokinase. Nah, ATP-nya di sini banyak akan menghambat enzim fosfofruktokinase. Enzim fosfofruktokinase ini dihambat, proses glikolisis berarti tidak dapat berlangsung. Fruktosa 1,6-bisfosfat juga tidak akan terbentuk. Nah, ATP yang banyak ini akan menghambat juga pada enzim virupat kinase. Virupat kinase ini dihambat, maka tidak akan terbentuk produk virupat dan tidak akan terbentuk juga ATP. Ya. Jadi apabila ATP-nya di sini banyak, ya, karena kan tidak energi yang dibutuhkan saat istirahat kan sedikit. Berarti di sini energinya banyak, ATP-nya banyak. ATP-nya banyak akan menghambat fosfofruktokinase dan akan menghambat virupat kinase. Sehingga proses glikolisis tidak akan berlangsung. Selanjutnya adalah ion-ion hidrogen. Ion-ion H+, asam laktat yang terbentuk dari glikolisis anaerob akan menurunkan pH sehingga suasana otot berubah menjadi asam. Nah, keadaan ini akan meningkatkan keasaman darah apabila berlangsung lama. Perubahan pH di dalam otot yang menjadi asam ini akan menghambat kerja enzim-enzim glikolisis. Enzim-enzim glikolisis dihambat menyebabkan reaksi glikolisis akan terganggu. Reaksi glikolisis terganggu, pembentukan pirufat pun akan terganggu, dan energi yang dihasilkan juga akan berkurang. Nah, kondisi ini akan menyebabkan kontraksi otot semakin lemah, dan pada akhirnya otot akan mengalami kelelahan. Nah, adanya akumulasi asam laktat di dalam otot ini dapat menyebabkan penurunan kemampuan otot untuk bekerja, kemudian asidosis pada sel otot, dan terganggunya koordinasi otot. Nah, peningkatan risiko cedera serta mengganggu sistem fosfokreatin dan oksidasi asam lemak. Di samping itu, penumpukan asam laktat pada tendon otot seringkali mengakibatkan rasa pegal atau nyeri setelah melakukan pekerjaan. Nah, selanjutnya, bagaimanakah proses pengaturan glikolisis di otot saat olahraga? Pada saat olahraga atau melakukan aktivitas, maka kita membutuhkan ATP atau energi. Proses glikolisis maka akan terstimulasi. Jika kita olahraga, ATP atau energi akan berkurang. AMP justru yang banyak. Nah, AMP ini adalah adenosin monofosfat. AMP-nya yang banyak, ini yang disebut dengan, atau ATP-nya yang berkurang dan AMP-nya yang banyak,
Ini yang disebut dengan low energy charge. Konsentrasi AMP yang banyak inilah yang akan mengaktifkan enzim fosfofruktokinase. Enzim fosfofruktokinase ini aktif, maka proses glikolisis dapat berlangsung. Dan fosfofruktokinase ini aktif akan membentuk fruktosa 16 bisfosfat. Karena aktif, jadi glikolisis dapat berlangsung. Kedua, kemudian fruktosa 16 bisfosfat ini akan menstimulasi piruvat kinase. Ini yang disebut dengan feed forward stimulation. Enzim piruvat kinase ini aktif, maka akan menghasilkan produk piruvat dan ATP. Jika orangnya melakukan olahraga sprinting, berarti memerlukan energi banyak. Maka O2 di dalam sel terbatas. Sehingga piruvat ini akan difermentasi menjadi laktat dalam kondisi anaerob, terutama dalam otot berkontraksi. Kita kembali sebentar ke sini. Nah, ini ya. Jadi ini adalah apabila orangnya melakukan olahraga yang memerlukan energi banyak. Dan O2 di dalam sel terbatas. Sehingga piruvat ini akan difermentasi menjadi laktat melalui fermentasi laktat dalam kondisi anaerob. Jadi pada otot berkontraksi. Ya. Tetapi apabila olahraganya tidak membutuhkan banyak energi, misalnya hanya berjalan dengan pelan, maka piruvat akan dioksidasi lebih lanjut menjadi CO2 dan H2O. Ya, melalui siklus asam sitrat. Demikianlah pengaturan glikolisis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.